straight ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, jaga kesehatan. Di siang hari ini lur, kita alhamdulillah setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kita sudah nyampe di lokasi yang kita tuju, yaitu masih di lokasinya Pak Nur. Kemarin kita melihat di sini pada tanggal 24 Desember, sekarang sudah 2 minggu berlalu. Kita akan mengeksplor lagi. Kelihatannya sekarang cabenya sudah membesar dan lebat. Nah, nanti kita akan eksplor, kita akan tanya lebih detail lagi ke Pak Nur bagaimana cara mempertahankannya supaya lebat, tahan penyakit. Itu aja, kita eksplor. Let's go. Sahabat Ancil Tani TV dimanapun berada, kita sekarang akan langsung ke pelakunya, yaitu Pak Nur Hidayat. Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa, kita akan menggali lebih dalam lagi. Kita akan menuju ke Pak Nur, kita cari. Assalamualaikum Pak Nur. Ya, alhamdulillah ya. Oh, ya. 2 minggu kita sudah tidak ke sini Pak Nur. Iya. Kita berkunjung lagi ke sini. Kita mau mengedukasi kepada pemirsa, kepada para petani, khususnya petani milenial. Kita akan mengekspor dan lebih detail lagi tentang varietas cabai Firman F1 ini. Setelah 2 minggu berlalu Pak Nur, ini kan kelihatannya sudah besar. Lumayan ya. Nah, sudah mendekati panen lah, sekitar 2 mingguan lagi panen lah paling ini kan. Ini umurnya udah 65 hari. 65 sekarang. hari berarti 10 hari lagi. Kalau menurut yang sudah ini adalah udah mulai petik yang pertama. Ada yang panen lah ya. Bisa udah. Nah, ini dari pemirsa itu pengen lebih detail lagi ini tentang olah lahan yang dasarannya Pak Nur. Dasaran iya. ini olah lahannya itu apa aja itu Pak Nur itunya? Sebelum ini dipupuk, jadi ini semua lahan dilencot habis. Jadi bukan hanya yang atas doang ditumpuk, tapi ini bawah dasarnya juga dilencot habis. Oh iya, Kemudian dikarbo ya? Dikarbu semuanya, ini ya. semuanya dikarbu. Ya, Setelah ya. itu dinaikkan di sini ya. Setelah dinaikkan rapi bentuk Ya. galengan, Ya. baru sama saya ditaburkan dolomit. Dolomit, Nah, kapur dolomit, pertanian. ya, kapur pertanian. Pokoknya Ya. ini dolomit nih. Setelah itu saya taburin pupuk ayam, ayam, kotoran kohe ayam, kohe ayam. ayam pejantan. Ayam lah. pejantan. Ayam pejantan. Saya tabur-tabur gitu aja lah. Gitu. Setelah itu saya cangkul, dicangkul-cangkul kembali. Di homogenkan. Pokoknya mah dicangkulin semuanya gitu. Jadi nanti dibentuk lagi yang tadinya galengan sudah terbentuk. Ya, setelah kasih dolomit, kasih tayam, diaduk-aduk lagi, dibentuk lagi galengan. Oh ya, jadi Setelah itu paling lamanya 1 minggu baru saya tutup mulsa ini. jadi pemirsa saya detailkan lagi. Jadi Pak Nur ini bedengan ini dikarbu, setelah dikarbu dikasih kohe ayam. Setelah dikasih kohe ayam terus diaduk supaya campur jadi satu. Setelah itu dengan kapur dolomit. Nah, setelah 1 minggu kemudian baru ditutup mulsa. Nah, selain pupuk kohe ayam, pupuk kimianya ada nggak Pak Nur? Saya Dasarannya itu? tidak ada. Oh, luar biasa ini. Saya nggak pakai dasaran pupuk kimia. Pupuk kimia itu saya berikan 3 hari setelah tanam. Jadi 3 hari Jumat saya tanam, kemudian hari Senin udah saya pupuk pakai kimia. Udah saya kocar ini.
Oh, berarti Selang gitu. waktunya pokoknya mas Senin saya mupuk, Senin lagi saya mupuk. Iya, iya. Oh, berarti pemirsa ternyata ini dasarannya ini saya baru mengetahui ini. Saya kira dasar ini memakai pupuk kimia, ternyata tidak, saudara-saudara. Tapi hasilnya bisa dilihat sendiri. Luar biasa, ini terobosan yang perlu diikutin. Kalau mau mengikutin silahkan. Jadi dasarannya ini tidak memakai pupuk kimia, hanya memakai kohe ayam dan dolomit. Udah cukup gitu ya, Pak Nur ya? Ya. Oh iya, luar biasa. Nah, terus ini Pak Nur, setelah 2 minggu berlalu nih, kemarin kan saya pernah menyampaikan ada serangan ilet lah ya, ulat ya. Nah, setelah 2 minggu ke sini, untuk mengantisipasi dan mengendalikan ulat tersebut bagaimana Pak Nur? Saya lakukan penyemprotan 3 hari sekali. Ya. Jadi 3 hari sekali karena ini buahnya juga sudah lumayan, jangan sampai terserang oleh hama. Saya lakukan penyemprotan 3 hari sekali. Saya menggunakan 2 pupuk, 2 jenis insektisida ya. Sekaligus saya mix jadi 1. Ya. Inseksidanya apa aja itu Pak Nur itu? Saya pakai kloromid, Kloromid, kemudian imunit. imunit. Oh, jadi Pak Nur ini memakai 2 jenis merek, langsung disebutkan aja biar pemirsa itu tidak menerka-nerka dan mencari-cari. Itu yang telah disampaikan oleh Pak Nur, itu memakai kloromid dan imunit. Nah, itu dimix menjadi 1, interval waktu 3 hari sekali Pak Nur ya? Ya. Ya, itu pemirsa. Nah, ini nih saudara-saudara nih. Ini kan buahnya ini panjang-panjang dan besar ya Pak Nur ya? Nah, buah sebesar Lumayan. dan panjang dan kelihatannya juga mulus itu kan, nggak ada ini. Selain pemupukan yang telah disampaikan waktu awal itu, apakah ada pemupukan susulan lagi Pak Nur? Pemupukan susulan yang sifatnya kimia itu saya akan menggunakan di spray pakai klarinet ya. Apa namanya? Kalinet. Kalinet, pakai Oh. kalinet itu. Kalinet cair sama magic kalsium. Ngeri namanya. Kata saya ini mudah-mudahan buahnya besar-besar seperti yang digambarnya gitu kan. Iya. Nah, ternyata ya mungkin juga besar gitu nih. Ini akibat apa, kita nggak tahu apakah akibat dari pupuk susulan tambahan tadi gitu, apakah yang lain ya kita nggak tahu lah. Nah, mudah-mudahan benar, mudah-mudahan ini hanya Allah saja yang tahu nih. Oh, iya. Iya. Saudara, ternyata Pak Nur ini di samping menggunakan kocor yang pada video awal itu memakai Ponska Subsidi dan MPK 1616, ternyata Pak Nur juga memakai spray, yaitu memakai produk dari Kalinet dengan dosis berapa Pak Nur? 1 tutup 1 tank. 1 tutup 1 tangki. Terus yang satu lagi tadi Kalinet dan Sama Magic Calcium. Nah, Magic Calcium kayaknya ini mah sama aja, yang penting kan kalsiumnya yang diambil itu. Ya. Nah, jadi 1 tutup Kalinet, 1 dan sendok. 1 sendok Magic Calcium, Ya. dicampuri 1, dispray. Nah, dengan interval waktu Seminggu sekali. seminggu sekali saudara-saudara. Nah, jadi begitu saudara. Nah, jadi memang saya sudah berkeliling atau kemana-mana ke teman ataupun ke sahabat saya. Memang ini pencapaian yang menurut saya ini sangat luar biasa. Ini target Pak Nur ini kan 1 pohonnya 7 on ya Pak Nur ya? Ya, 7 on aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, 7 on. Kalau menurut saya dan pengamatan saya ini kayaknya kalau 7 on ini lebih Pak Nur ini Pak Nur. Kalau melihat seperti ini, Mudah-mudahan. 7 on lebih itu Pak Nur. Ya sahabat Ancil Tari TV, ini kita kedatangan dari yang punya apa sih namanya bibitnya, yaitu Pak Firman dan Mang Eyen. Nah, kebetulan dia penasaran dengan lihat video yang saya share di channel itu. Nah, ini menurut Kang Firman sebagai pemilik bibit gimana nih Kang Firman?
ada perubahan kulit, jadi tambah bagus ini. Oh gitu. Ya dari pengolahan panur, tambah bagus. Ya. Kan awal-awalnya bening Pak, kayak Bening, seperti begini, ini. bening. Ya. Bersih. Jadi segini ini jadi pengolahan panur jadi berubah. Jadi si pupuk atau obat bisa nempel di sini. Nah, menurut Kang Firman nih, yang bibit ini kan Iya. gede-gede besar-besar ya. Iya, iya. Nah, menurut pengamatan Kang Firman sebagai pemilik bibit, gimana ini? Hasilnya bagus nggak ini? Udah bagus nih Pak. Udah normal lah. Normal. Berarti pemirsa dimanapun berada, jadi menurut Kang Firman ini sudah mantap dan bagus dan bisa diaplikasikan ke masyarakat yang ingin membudidayakan ya Kang Firman ya. Iya, iya. Tinggal mempertahankan saja bagaimana masyarakat ingin minat untuk menanam cabai Firman F1 ini. Gitu. Barangkali ada informasi yang lebih detail lagi Kang Firman tentang bibit ini Kang Firman? Udah Pak. Oh ya gitu. Jadi itu pemirsa, jadi pengamatan Kang Firman yang langsung melihat ke lokasi, hasilnya itu sangat memuaskan. Jadi bisa untuk menjadi pedoman lah, bisa menjadi inspirasi untuk petani milenial khususnya. Itu saudara-saudara. Yuk kita jalan-jalan lagi ke sana saudara. Ya Kang Firman ya, menurut Kang Firman sebagai pemilik benih ya, ini kan di daerah Buntel, Sukadana kan baru diaplikasikan di sini ya. Nah ini menurut penglihatan, pengamatan selama tadi berkeliling dan berputar-putar, ini bagaimana ini Kang Firman? Ini di buah mah udah termasuk maksimal Pak. Udah maksimal. Udah maksimal, dipanjang, dibobot. Coba kalau di meteran kira-kira berapa ya ini? Yang ini, Nah. iya. Tuh, hampir Hampir 20 ya? hampir 20 cm ya. Lebih ini kan melengkung ini, kalau lurus bisa lebih. Ya. Untuk barangkali ada kekurangannya gimana Pak Firman? Kekurangannya kurang tinggi ini Pak. Kurang tinggi. Kalau bisa tinggi, buah bisa Lebih banyak lagi? lebih banyak lagi. Oh gitu. Jadi pemirsa ini menurut yang punya benih ini, kalau buah ini udah maksimal, udah gede, udah panjang maksimal ya, cuma kekurangannya kurang tinggi. Ini berarti nanti harus kita evaluasi pengaruh apa, apakah karena beda tempat atau beda alam. Nanti kita evaluasi lagi, atau barangkali ada perlu pupuk apa itu Kang Firman ya supaya ngejarnya tinggi gitu Kang Firman. Paling di pertumbuhan Pak, di pertumbuhan. Jadi awalnya digenjot dulu waktu masih umur sampai 2 bulan lah. 2 bulan itu digenjot dulu sama pertumbuhan. Oh, berarti pemirsa ini ada solusi ke depannya bisa dicoba. Jadi semasa-masa pertumbuhan itu digenjot dengan pupuk pertumbuhannya supaya naik dulu, setelah naik bisa mekar ya gitu Ya, ya. mekar ya. Dan nanti bisa jalannya panjang. Oke. Sementara itu pemirsa, evaluasi dari pemilik benih ini adalah Kang Firman yang kebetulan mengembangkan benihnya di Ciamis. Menurutnya mereka udah maksimal bagus, tinggal kurang tinggi. Nanti kita akan informasikan ke Pak Nur. Pak Nur, mau nanya lagi nih untuk masalah fungisida Pak Nur ya. Fungisida selama 2 minggu ke belakang ini, apakah udah ada perubahan atau tambahan fungisida lagi, apa masih tetap dengan yang seperti kemarin Pak Nur? Masih yang kemarin. Oh, masih yang kemarin. Setiap bocor saya tambahkan aja. Setiap bocor saya kasih bunyi. Setiap Oke. bocor kasih bunyi aja. Untuk semprotnya Pak Nur? Semprotnya pakai bunyi juga. Masih yang sama dengan yang Masih kemarin? Yang kemarin pakai apa itu? Pemulus ya. Pemulus sama gojek. Jadi saudara-saudara,
Nah, ternyata Pak Nur sampai saat ini pun masih menggunakan dua merek, yaitu Pemulus dan Gojeb untuk spray dan kocol. Kalau kocol itu hanya memakai Gojeb saja gitu. Masih dosis dan takaran masih sama dengan yang seperti kemarin ya Pak Nur ya. Ya saudara. Nah, gini Pak Nur, menurut pengamatan saya ini kan yang kuning ada tapi hanya beberapa saja, termasuk yang layu juga saya belum melihat ini. Nah ini apa sih namanya, barangkali ada informasi buat pemirsa itu tentang supaya mengendalikan kuning sama layu itu gimana Pak Nur? Oh, yang tadinya ini warnanya putih. Ya, Tapi setiap saya nyemprot di sini saya basahkan semprotnya ini. lebih daripada yang lain berarti ya? Lebih daripada kalau yang lain itu pada sepintas doang, seret. Ya, Nah, di sini saya lebihkan sampai basah. Sampai basah, bawahnya juga di pangkal itu, di pangkal tanaman itu disemprot juga, dibasahin Ya, ya. dengan pemulus sama Gojeb tadi. Oh jadi ya pemirsa, ternyata resep tadinya emang ini kuning katanya nih. Ya, kuning ini. Kuning, tetapi untuk perlakuannya diistimewakan daripada yang lain. Misalkan ini hanya basah, ini lebih daripada basah itu benar ya. Ya, bawahnya juga dibasahin lagi. Jadi ya sekarang kuning tapi tidak terlalu, dan buahnya juga masih menghasilkan gitu kan. Untuk layu Pak Nur, ada layu nggak ini Pak Nur? Alhamdulillah sebenarnya belum. Oh saudara-saudara, berarti menurut saya ini pencapaian yang sangat luar biasa. 1.600 pohon. Saya juga tadi keliling-keliling ke sana belum menemukan ada yang layu. Ini perlu ditiru metode dan sistem penanaman daripada Pak Nur. Pak Nur ini barangkali terakhirlah untuk pemirsa Alcitayam TV, pesan dan kesan Pak Nur buat mereka yang khususnya petani pemula itu, pesan dan kesannya itu supaya mereka ya giat untuk menanam gitu, termasuk ikut membantu pemerintah dalam ketahanan pangan Pak Nur. Gimana Pak Nur? Pesan saya buat para petani pemula, jadi kita kalau mau nyoba silakan nyoba, jangan takut gagal. Kata pepatah juga, gagal itu merupakan cambuk untuk lebih baik lagi. Gagal sekali kalau kita tidak mau mencoba lagi, ya udah gagal selamanya berarti. Silakan mencoba, pakai metode kita sendiri. Nanti kalau sudah ada kendala, baru kita berguru ke yang lain gitu. Nah, silakan mencoba. Kalau kita bisa seperti ini bertani itu nikmat, walaupun hasilnya juga 4 bulan atau 3 bulan sekali itu nikmat hasilnya mah. Seperti ini saya juga udah nggak merasakan capek, itu udah hilang. Tinggal nunggu nih, nunggu hasil, nunggu panen. Mudah-mudahan saya bisa panen. Amin. Nah, kalau nanti saya nggak bisa panen, ya kita serahkan sajalah sama Yang Maha Kuasa yang mengatur segala-galanya ini. Kita hanya manusia, bisa hanya berdoa dan berusaha. Apa yang kita bisa usahakan? Oh ini kok seperti ini, harus kita apain? Harus kita kasih obat, kita kasih pupuk. Oh kok layu, mungkin ini kurang air, kita siram air. Saya rasa seperti itu, silakan mencoba. Jangan takut untuk gagal. Kalau kita gagal ya wes, udah kebagian. Gitu. Jadi itu pesan dan kesan Pak Nur, intinya kepada petani milenial, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Masih banyak tempat untuk bertanya, masih banyak tempat untuk apa sih istilahnya bersharing. Nah, silakan, intinya menanam dulu, berbuat dulu, baru nanti kita bisa merasakan hasilnya seperti Pak Nur ini. Sudah walaupun terik panas seperti ini sudah tidak terasa capek lagi karena melihat hasil liukan dan hasil yang kita lihat aja, walaupun di tengah-tengah panas seperti ini tidak terasa panas dan sudah terobati rasa capek dan lelah selama ini. Demikian saudara, kita sudah mengeksplor ke Pak Nur. Barangkali nanti ada pertanyaan atau ada
kiat-kiat untuk lebih baik lagi dalam bertani, silakan komen di kolom komentar. Demikian, nanti kita akan sambung lagi, kita akan explore lagi 1 minggu atau 2 minggu ke depan menjelang panen raya. Oke, Pak Nur, terima kasih Ditunggu atas ini waktunya. Maaf kami mengganggu. sama-sama. Semoga sukses selalu. Salam pertanian, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.